Di langit ada matahari. Di bumi cicilan BRI. Kamu itu jangan pernah merasa organisasi yang besar seperti itu, terus ketika kamu tinggal dan kamu merasa hebat, itu organisasinya itu akan mati dan tidak sebesar ketika kamu ada di situ. Itu kamu su'ul adab namanya. Tapi kamu juga jangan terus-terusan sedih, nelangso, mangkel dan lain sebagainya. Ketika kamu tidak lagi di organisasi besar itu, kamu harus punya keyakinan. Kalau kamu punya niat, kamu punya tujuan, kamu punya effort, dimanapun berada, kamu bisa berkhidmah, tidak hanya di organisasi itu. Ya Allah, Neng Uci. Hai Neng Uswa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suhu. Ya Allah, perjalanan dari mana Neng Uci? Barusan aja landing dari Las Vegas nih. Ketemu siapa di Las Vegas? Beyonce. Biasa konsultasi. Oh ya. Hati-hati loh. Udah bilang terima kasih belum sama Beyonce? Terima kasih Beyonce. Enggak aku ya? terima kasih Neng Uswa. Enggak. Takutnya kan nanti dikejar dia sama PDDDD. Sama Sehat ya Neng? Alhamdulillah. Ya Allah, ini saya harusnya tanya nih, sehat nih Uci? Sehat, semangat, suki. Itu tagline kuning di gitu koperasi ya? iya. 3S. Iya. Sehat, semangat, suki. Suki. Kalau saiki lo Sultan saiki. Sultan berbahaya. Sultan Surabaya. Iya, amin. Ya Allah. Ning Uci lo kayak isu ibu sekarang. Iya, ya harus sibuk nih. Harus macak sibuk. Saya tuh denger loh Ning Uci itu sekarang sibuk di dunia politik. Waduh, berat sekali. Apa itu Ning? Politiknya apa itu Ning? Iya, kalau politik secara praktis sih enggak nih. Okay. Politiknya politik partisipatif. Iya, karena kan politik itu apapun namanya, itu kan salah satu produk dari politik itu adalah kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat. Saya ini kan senang organisasi, pemberdayaan masyarakat. Ya, irisannya sih dari situ, sehingga termasuk yang partisipasi di politik itu. Tapi kalau praktis enggak gitu deh Neng. Jadi mewadahi atau sebagai wadah? Kalau sebagai wadah politik sih enggak ya, karena saya enggak aktif di partai politik. Eceran grosir kayaknya. Terus kalau partisipasi itu maksudnya begini Neng, kalau misalnya ada kan dalam untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu salah satunya kan melalui momen-momen politik. Salah satunya adalah melalui pilkada, pemilihan kepala daerah. Karena dari kepala daerah itulah yang bisa menentukan program-program, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sedangkan saya salah satu termasuk warga Surabaya yang ikut memastikan kemanfaatan yang sudah dirasakan oleh warga Surabaya, baik itu UKM dan yang lain-lainnya. Itu ya ingin memastikan kembali bahwasanya program-program itu dilanjutkan. Lah, kepastian terkait kelanjutan dari program-program itu adalah tentunya melewati peristiwa politik, ya ini pilkada. Karena dari situ kan lahirlah pemerintah atau pemimpin daerah yang menghasilkan kebijakan itu irisannya itu di situ saja nih. Oke deh. Jadi Ning Uci ini bisa dibilang Ning Uci itu turun di bawah gitu ya Ning ya. Menampung aspirasi rakyat atau gimana ini nih. Kalau aspirasi rakyat ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebetulan saya kan juga bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Cuman mungkin irisan yang paling tepat itu karena kan saya senang organisasi Ning. Lah dari kecil itu kan memang aktif ya di organisasi. Saya tuh inget banget
waktu kelas 4 SD. Itu pengalaman pertama saya organisasi. Itu saya ini dijadikan sebagai ketua Isra Mi'raj. Ketua Isra Mi'raj. Di sekolah, di kampung. Nah, itu. Terus SMP saya jadi ketua OSIS nih. SMP tuh saya jadi ketua OSIS di sekolah yang sama ketika saya SD. Jadi ya nggak prestasi-prestasi soalnya kan di kampung halaman sendiri. Setelah itu saya ikut IPPNU Surabaya. Saya ikut Fatayat NU. Terus saya juga waktu itu setelah saya ikut IPPNU kan sebelum menikah nih. Terus setelah menikah itu saya sempat diriin sekolah nih. Sempat diriin sekolah PAUD pertama di kampung saya. Iya, jadi waktu itu ini mungkin apa ya, pengalamanku yang paling berharga bagi saya dan menjadi titik balik saya. Sebelumnya itu saya menyadari betul bahwasanya organisasi ini memberikan manfaat yang besar. Karena di organisasi itu kan kumpulan dari beberapa orang, kita memiliki visi misi yang sama. Terus kita turunin nih, ada yang namanya ansos, analisa sosial kita. Kira-kira yang dibutuhin lingkungan kita ini apa sih, gitu kan? Lah pada saat itu setelah saya menikah pada saat itu sebelum nih tahun 2009 itu saya berinisiasi untuk mendirikan sekolah PAUD dan TK di kampungku. 2007 keren. 2007 masih bocil nih, masih bocil. Enggak juga, karena saya sudah tua nih. Saya ini sudah kepala 4 loh Neng. Wajahnya sekarang aja yang kayak kepala 2. Yang penting tidak bermuka 2. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan ya Dek. Jangan ya Dek ya. Terus 2007 itu saya melihat bahwasannya saya kebetulan tinggal di kampung yang nuansa pesantrennya itu kental banget. Patriarkinya juga kuat banget. Jadi karena kita dari kampung yang sama. Boleh tos dulu nggak? Terus dari situ itu saya melihat ini belum ada nih sekolah PAUD karena pada saat itu saya sudah mempunyai keyakinan kalau pendidikan itu berkelanjutan. Jadi kalau misalnya saya ini ambil atasnya nih, jadi saya lihat kalau orang-orang ini bisa kuliah di UNER, di ITS, kuliah-kuliah di perguruan tinggi negeri, itu biasanya SMA-nya kan dari SMA yang bagus nih. Lah dari SMA yang bagus itu turunlah ke SMP yang bagus. Kalau bisa masuk ke SMP yang bagus, SD-nya juga bagus. Dan yang terakhir itu kita harus menyiapkan pendidikan usia dininya mereka itu juga bagus. Karena saya melihat pada saat itu kalau sekarang perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Jadi pendidikan usia dini pada saat itu PAUD itu kan kalau nggak diajari membaca, diajari berhitung, nyanyinya juga itu aja, terus menyanyi, membaca, dan itu padahal kalau misalnya mereka itu mau pendidikan dengan fasilitas yang lebih, bayarnya itu mahal nih. Betul. Bayarnya itu mahal. Iya. Akhirnya saya mencoba untuk menginisiasi, bisa kok kita buat sekolah yang nggak mahal tapi bagus. Akhirnya waktu itu adalah kita partner. Beliau itu punya pengalaman guru senior, sudah malang melintang lah di dunia pendidikan, terus sering ngasih beasiswa, saudara juga. Akhirnya karena kita sama-sama punya background aktivis, terus di situ kita diriin sekolah TK sama PAUD. Saya ini kan yatim piatu nih dulu yatim piatu, terus masih belum bisa lah untuk diriin sekolah dari uang sendiri kan gitu. Tapi saya yakin banyak orang baik yang memang punya tujuan yang sama. Kalau misalnya kita aktif untuk berjejaring, mengajak yang lainnya, saya yakin ini bisa. Akhirnya si ibu ini saya nggak perlu sebut namanya nih. Jadi si ibu ini punya rumah. Akhirnya itu saya yang melobi pakai rumah ini aja. Ini masih belum layak, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa dibuat mengajar gitu. Akhirnya dari situ saya mulai bagaimana caranya
mencari murid. Jadi saya itu mencari murid itu. Sekolahnya dulu jadi terus baru cari murid. Enggak, atau cari paralel. Paralel. Okay. Jadi dulu itu kan salah satu kita bisa menyelenggarakan sekolah itu kan kita punya dasarnya itu kan kalau secara administrasi ya. Mungkin ada yayasan, perkumpulan atau apa yang bisa diriin sekolah. Jadi paralel. Ini akta notarisnya itu 2 orang yang diriin. Saya sama si Tit itu tadi. Sama si Tit itu tadi. Hanya 2 orang saja yang mendirikan itu. Terus setelah itu paralel saya cari siswanya. Saya tidak hanya sekedar cari siswa nih, tapi saya mencoba untuk meyakinkan bahwasanya yuk sekolah PAUD yuk gitu. Ning Uswa tahu nggak aku dapat murid itu dari mana? Dari mana nih? Dari mana? Saya tuh datang ke puskesmas, saya minta daftar posyandu, di tiap-tiap RW ya, itu. Iya. Terus dari situ, itu saya naik sepeda ontel dan naik sepeda ontelnya itu saya pinjam sama saudara saya yang dia itu juga sekolah kelas 6 SD waktu itu. Jadi gantian kalau sepedanya nganggur saya keliling. Terus ke ibu-ibu posyandu saya bilang, "Bu, saya mau diriin sekolahan gini untuk PAUD dan lain sebagainya." Dan ada saudara juga dia itu yang bisa desain poster gitu nih. Jadi saya mintai tolong dia desainin poster untuk sekolah PAUD itu. Akhirnya dengan penuliku dirikanlah sekolah itu Neng. Jadi sekolah itu. Sekolah itu jadi dan muridnya banyak. Muridnya itu banyak. Bayarnya berapa sih Ning? Waktu itu bayarnya itu cuma 25.000. 25.000 tahun 2007 ya. 2007. Terus 22.000 kalau nggak salah, kalau nggak 20, sorry. Terus setelah itu sampai 3 kelas TK-nya itu. TK-nya 3 kelas. Terus ada kelompok bermainnya gitu nih. Ada KB-nya juga. Iya. Lah, terus dari situ saya ini mencoba untuk membangun jejaring. Kan banyak nih ada temen gitu mungkin yang dia bisa ada nih waktu itu saya ngelesin ngaji anak Ciputra. Anak Ciputra saya bilang, "Kamu mau nggak ikut ngajar?" Saya nggak bisa Mbak Uci. Bisa, ini ngajar anak TK. Kamu ngajarin nyanyi sama kamu bawa piano nih. Dia kan punya keyboard tuh. Jadi dia bawa keyboard, dia ajarin nyanyi. Terus ada teman saya nih, dia itu manajer dari sebuah rumah sakit lah. Dia tuh aktif ngajar silat. Saya minta tolong, "Mas, sampean ngajar silat ya Mas." Jadi dia itu ngajar silat di situ. Jadi anak-anak itu meskipun sekolahnya terbatas, bayarnya itu terbatas, tapi dia bisa menikmati atau ikut ekstrakurikuler yang seperti sekolah-sekolah mahal. Kadang sekolah mahal itu yang mahal kan ininya Neng. Iya kan, fasilitasnya, plus-plusnya. Ada teman yang bisa nari, saja kamu ajarin nari ya, nari tiap hari apa. Jadi terus LCD waktu itu saya disupport sama teman itu ada LCD. Jadi sekolahnya itu sekolah-sekolah yang benar-benar untuk orang yang nggak mampu, tapi di situ ada LCD-nya. Terus di situ juga ada ekstrakurikuler yang saya berjejaring dengan teman-teman. Tapi Ning, setelah itu saya keluar dari sekolah itu. Kenapa keluar Ning? Keluar itu karena Apakah sudah jadi, sudah tinggal berjalan, cuman mungkin ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut saya kan ini masih bisa kok dipertahanin menjadi sekolah yang nggak komersil gitu kan, yang nggak komersil sama sekali gitu kan. Tapi yang si ibu ini tadi pendapatnya ya nggak apa-apa lah komersil sedikit-sedikit meskipun yang nggak sama kayak yang lainnya. Lah dari situ mungkin kan karena kita perjalanannya juga masih baru, belum settle amat. Mungkin saya yang terlalu idealis dengan begini. Akhirnya ya biasa gesekan. Akhirnya saya ditarik. Saya dikasih tahu sama suami saya dikeluarkan. Saya itu diminta cuti gitu. Itu kan bahasanya kan dikeluarkan. Jadi saya ditarik sama suami di rumah kan. Jadi akhirnya saya ditarik sama suami saya, wes gak usah nduk kono lah, kita bangun khidmah yang baru lagi. Sekolahnya sampai saat ini masih ada nih. Ya Allah. Saya sih masih begini ya pikiran saya itu sejarah itu tidak akan pernah bisa diedit dengan cerita baru.
dengan quote of the day iya kan, tidak bisa dengan skenario sutradara sehebat apapun itu tidak akan pernah bisa yang namanya mengedit sejarah gitu kan. Itu yang saya yakini dan itu menjadi titik balik saya nih. Itu menjadi titik balik saya gimana ya di anak yatim piatu terus punya cita-cita di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri kan? Dari yang awalnya nggak ada kita babat alas terus sampai akhirnya saya ketemu jodoh juga di situ. Mau tahu ceritanya Ning? Gimana itu ceritanya? Ini nggak pernah cerita ini. Nggak pernah jadi gini Neng, saya itu kan karena mungkin saya dianggap gadis gila ya, karena kan ya itu tadi kan yatim piatu nggak punya akses mungkin bangun kan ya, nggak bisa mau diriin sekolah gitu kan. Saya tuh dulu punya sahabat Ibnu, anak Ibnu itu kan yang organisasi pelajarnya NU yang laki-laki. Iya. Itu adalah dia itu cukup pintar di situ dan saya tanya, Mas, aku ewangono yo, aku soalnya pengen gaya sekolah gitu. Tak tunjukin Neng, ini rencana aku gini. Dia bilang gini ke aku, Cik, aku kayaknya nggak mampu, tapi aku punya temen yang dia tuh pinter dan sepertinya dia bisa ngimbangin ide-idemu ini gitu ngimbangin kan. Kegilaanmu. Akhirnya ketemulah saya dengan Mas Teguh begitu ceritanya sekali. Iya, itu Neng, dan itu menjadi titik balik saya karena kalau tidak ada sekolah itu, tidak ada semangat saya di situ, tidak ada effort saya di situ, maka saya itu tidak bisa mengikuti forum yang benar-benar itu bisa mengubah saya yang awalnya ya mungkin saya menganggap saya hanya bisa melakukan ini deh di kampung saya, tapi ketika saya mengikuti itu maka ide-ide besar, mimpi-mimpi besar itu bisa diwujudkan melalui organisasi yang sehat, yang baik. Betul. Itu di tahun 2009 Ning. 2007. Ya waktu itu 2007 itu ada namanya itu program Indonesian Women in Management. Jadi yang menyelenggarakan itu ada kayak semacam lembaga konsultasi di Jakarta. Itu DDI, Daya Dimensi Indonesia. Itu disupport sama Exxon Mobil. Exxon yang perusahaan minyak itu. Jadi ada 18 perempuan terpilih di Indonesia untuk bisa mengikuti upgrading dia sebagai aktivis di situ. Jadi kayak semacam short course itu workshopnya itu 3 bulan Ning. Ning Uci 6 bulan. Daftar di situ. Daftar itu ini apa namanya kayak audiensi gitu loh Ning. Audisi Indonesian Idol. Lah, itu audisi. Jadi itu saya diminta ikut karena ada orang yang tahu saya bikin sekolahan itu. Menginisiasi sekolahan itu karena syaratnya perempuan aktif dan dia sudah menghasilkan sebuah program, sebuah karya yang bermanfaat di lingkungannya. Akhirnya saya didorong nih untuk ikut di situ. Berarti sebelum masih di situ aku. Masih di situ. Terus akhirnya saya ikut audisi dan alhamdulillah saya terpilih mewakili Jawa Timur. Wow, keren. Iya, ada teman Kalimantan. Ada eliminasi, ada audisi. Enggak nih, audisinya ya cuman saya diminta untuk ngirimkan paper. Itu berisi terkait dengan program-programnya, terus dikonfirmasi terkait dengan originalitasnya, apakah ini benar-benar nyata karyanya atau dia plagiat, verifikasi, validasi kayak gitu. Terus akhirnya diumumin yang lolos itu ini. Jadi habis ngirim paper itu kita dipilih, disaring lagi, terus kita diinterview. Berapa orang nih yang terpilih waktu 18 perempuan nasional se-Indonesia. Iya, di Jakarta. Keren, ini tinggal tepuk tangan ya. Kasih soal tepuk tangan. Neng, jadi itu programnya tuh 3 bulan itu kita di Jakarta ya. Itu kita 2 bulan itu di Jakarta. Terus kita nih dibuat outputnya dari program itu, kita diminta untuk membuat pengembangan dari program yang kita daftarin. Tuh ada RTL-nya gitu. RTL-nya.
Nah di situ kita diajarin betul bagaimana mengelola organisasi ini dengan baik. Setelah itu 2 bulan di Jakarta, 1 bulan ini implementasi program. Jadi ada coach yang ada dari Jakarta itu datang ke kita ngecek, bener gak ini berjalan. Jadi kita juga diajarin Monef gitu. Terus setelah itu 1 bulan kita di Bandung untuk evaluasi. Wow, keren. Iya, kayak ada graduationnya gitu nih. Itu yang mengubah saya dan menumbuhkan kepercayaan diri saya lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, bahwasanya bisa kok kita melakukan sesuatu untuk masyarakat banyak. Tapi kita juga harus mengasah ilmu kita, mengupgrade diri kita, biar ya pas semuanya. Gitu Dening usaha. Tapi kan banyak omong ya aku ya. Tapi seneng ini kalau hostnya seneng kalau narasumbernya banyak ngomong gitu. Jadi tapi kan Ning bukan cuma di itu ya Ning ya, dari kayak Ning Uci tadi cerita di awal itu ikut organisasi. Emang hobi ya Ning ya? Di seneng Ning. Itu ya Ning ya. Seneng karena misalnya suka musik nih, les piano nggak mampu. Tapi organisasi jadi template gak sih Ning? Kayak jenengan pakemnya organisasi itu kayak gimana sih Ning supaya menjadi organisasi yang baik sesuai dengan apa job desk-nya. Kalau misalnya di struktural itu dia jadinya itu, ya udah jadi itu gimana sih cara mempertahankan template organisasi yang baik. Jadi mau masuk IPPNU, mau masuk Fatayat, mau masuk apapun organisasi apapun, template-nya ya itu yang dibawa Ning Uci, prinsipnya dari organisasi. Apa itu Ning? Saya sih mengalami beberapa, ibaratnya itu saya juga kalau evolusi kan ke ekstremen ya, tapi saya benar-benar mengevaluasi diri saya dari beberapa tahapan organisasi itu. Mungkin ketika muda kita ini kan senang banget Ning disebut inisiator, ide-ide, terus kayak ini, ini aku loh, kalau nggak ada aku ini pionir, terus senang tampil, pengen semua orang tahu kalau aku ini self-center, terus jadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Itu di awal-awal. Dan ada masa begitu ya? Ada pastinya, karena kita kan sangat mengenali betul nih potensi diri kita. Kadang itu saking kita loss-nya sampai kita meremehkan orang lain. Padahal belum tentu ketika kita maju nih, belum tentu orang ini nggak bisa. Tapi ketika kita maju dia sengaja mundur. Betul. Bukan berarti nggak bisa. Hanya cuma ingin bertepuk tangan ketika dia maju. Itu saya mengalami yang kayak misalnya saya one man show kayak begitu. Itu kan nggak apa ya Ning ya. Secara kode etiknya kan nggak asik. Karena dalam sebuah organisasi itu kan kumpulan dari beberapa orang, terus kita punya visi misi, tujuan yang sama, diturunin, diimplementasiin dalam beberapa program, dan itu digarap bersama. Secara struktural itu ada leader, kan gitu. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Lah kalau misalnya kita ini bisa menggunakan rumus itu, template itu dimanapun ya yang seperti ini. Dan saya juga belajar betul nih, sehingga hari ini itu saya merasa keberhasilan, kesuksesan sebuah organisasi ya, entah itu organisasi sosial keagamaan ataupun perusahaan atau dan lain sebagainya, itu memang ya kerjanya kerja tim. Dan kita harus banyak mendengar sebagai pemimpin. Ada yang jadi strikernya, ada yang jadi yang di tengah, ada yang di belakang. Karena kemampuannya itu kan berbeda-beda, dan kita harus benar-benar saling tahu. Oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di sini. Kalau kita nggak menyadari itu, kalau sama-sama pengen naik panggung di panggung yang sama, itu ya ambrol panggungnya. Orang itu kan akan dalam tahap, meskipun seberapa pinternya kita, itu kan enak nih. Ketika orang-orang itu terlalu show off. Ketika orang-orang itu enak dan menjadikan kita sebagai public enemy, apapun yang kita hasilkan, sepintar apapun kita, itu kan nggak nyampe sama mereka nih. Dan itu nggak asik. Itu pelajaran evaluasi ya dari perjalanan saya berorganisasi itu. Jadi yang awalnya memang
kita cuek, memang benar-benar kita ya memang aku sih paling pintar kok. Mungkin ada kan pikiran-pikiran begitu. Tapi itu malah yang sebenarnya membunuh diri kita dalam organisasi itu sendiri. Karena organisasi itu ya kerja tim semuanya. Kita bisa kok nih berdiri di titik yang sama. Jadi ketika kamu di depan belum tentu loh kita di nomor 2, kita di nomor 3, belum tentu gitu. Kita bisa melingkar berdirinya. Ketika kita melingkar, itu kan kita berdiri di titik yang sama, nomor 1 semuanya. Itu yang semuanya. VVIP semuanya. Oke. Iya, gitu. Itu yang dari organisasi yang benar-benar saya pelajari. Ning selain masalah sekolah tadi nih, pernah nggak sih Ning merasa dengan perjalanan organisasi, perjalanan komunitas panjenengan yang ya saya melihatnya sekarang besar, pernah nggak sih merasa ada luka-luka yang sampai membuat traumatis terhadap organisasi, traumatis terhadap satu orang yang seperti ini, atau paling tidak bisa membaca lah, orang yang seperti ini sudah saya tidak akan pernah menggandeng orang yang seperti ini karena pengalaman saya yang seperti ini. Pernah nggak sih luka-luka itu sampai membuat jenengan itu kayak benar-benar frustasi, nggak mungkin ya frustasi, kayak gak tuh pangeran. Gimana nih? Pernah nggak pengalaman? Kalau frustasi apa tadi nih nggak kayak punya pangeran lah. Masalahnya saya punya pangeran dan saya punya pangeran. Berkuda putih. Kalau luka itu ada nih. Pastilah kalau kita organisasi dari kecil sampai kita dewasa sampai usia 42 ya saya ya. Itu ya pasti ada luka-luka yang gak sesuai dengan ekspektasinya kita. Ya mungkin salah satu contoh nih. Saya tuh aktif banget di salah satu organisasi cukup besar organisasinya. Terus saya jadi pengurusnya di situ. Ya saya masuk dalam lingkar inti lah di organisasi itu. Tapi karena suatu hal, ada momen-momen politik, peristiwa politik yang mungkin berbeda sudut pandangnya dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat itu saya tidak lagi dijadikan pengurus di situ. Oke. Udah, itu ya nelongso sakit, terus bertanya-tanya, mencoba mencari pembenaran. Sajane kan aku yomel bula, sajane aku lah yomel bula, kok aku tiba-tiba nggak dimasukkan dan lain sebagainya. Masuk di situ. Ya awalnya, terus akhirnya saya itu diajak ngobrol sama suami saya. Lebih tepatnya sih nggak diajak ngobrol ya, tapi saya dikasih mauidhah hasanah. Shock terapi. Saya dibilang begini, kamu itu jangan pernah merasa organisasi yang besar seperti itu. Terus ketika kamu tinggal dan kamu merasa hebat, itu organisasinya itu akan mati dan tidak sebesar ketika kamu ada di situ. Itu kamu su'ul adab namanya. Tapi kamu juga jangan terus-terusan sedih, nelangso, mangkel dan lain sebagainya. Ketika kamu tidak lagi di organisasi besar itu, kamu harus punya keyakinan kalau kamu punya niat, kamu punya tujuan, kamu punya effort, dimanapun berada, kamu bisa berkhidmah. Tidak hanya di organisasi itu. Itu Neng yang menjadi semacam obat lah, meskipun gak langsung sembuh ya. Tapi itu yang tak inget-inget. Iya ya, bener ya. Gak usah merasa hebat itu. Keren banget ini quote-nya. Ya mungkin itu seorang suami yang sangat menyayangi istrinya ketika melihatnya galau-galau gitu kan. Akhirnya jarang ada orang yang merasa seperti itu. Orang kan umumnya delokne lek tak tinggal dadi opo. Mungkin karena nasihatnya mungkin karena suami saya melihatnya saya punya perasaan itu, Neng. Gitu ya. Akhirnya dia kan menawarkan obat. Jangan, itu racun omongan seperti itu. Sudah, jalan saja. Selama kamu punya effort, selama kamu punya niat khidmah, selama kamu punya tujuan baik dan kamu bisa memastikan cara-caramu itu baik, ya pastilah kamu bisa berkhidmah pakai nanti. Kapal apapun Pakai bisa kapal berlayar. Apapun bisa berlayar dan keren. Dan dan yang saya anggap peristiwa yang ketika saya tidak dimasukkan lagi di pengurusan itu adalah sesuatu yang besar. Sebenarnya itu ya biasa-biasa saja. Itu kan terserah ya menyusun kepengurusan. Terus ketika membangun timnya itu siapa saja yang dipilih, itu kan terserah gitu loh kan. Kalau misalnya
saya sendiri ketika saya diberikan kewenangan nih untuk menyusun tim, saya kan pasti akan mengajak tim-tim terbaik saya. Menurut saya yang bisa saya ajak bekerja bersama. Lah mungkin pada saat itu saya ini tidak diharapkan di situ karena dianggap mungkin dalam pikirannya ada tim-tim lain yang memang lebih layak untuk dimasukkan di situ. Atau tidak mau ada dua matahari? Enggak juga lah. Di dalam satu dunia. Oh, di langit ada matahari. Di bumi cicilan BRI. Enggak lah, kalau itu sih enggak nih. Cuman ya memang itu tadi kan harus memastikan betul tim ini bisa bekerja dengan sangat baik dan nyaman. Dan saya tidak termasuk di situ. Itu nih jenengan hebat ya. Ya proses nih. Ya gak mungkin lah langsung menerima nih, akan tahu saya. Itu kan karena proses, terus karena kita harus tangguh ya, harus tangguh, harus move on, terus lagi passion organisasi itu ada gitu loh, seneng di situ itu seneng Neng, gitu deh. Neng saya tuh kemarin kita ketemu di Pacet ya. Saya tuh takjub banget Neng Uci itu bersama dengan ibu-ibu acara di Pacet. Itu ibu-ibu yang lomba begini begitu. Apa itu namanya komunitas penjahit ya. Itu gimana nih Uci kok bisa terjun ke dunia konveksi ini, ceritanya bagaimana? Oh itu ya. Nah itu tadi yang nih Uswa awal tadi menanyakan itu apa, menyampaikan terkait dengan adakah kebijakan politik yang memang bermanfaat itu kan. Iya. Jadi salah satu apa namanya kebijakan yang sangat berpihak pada UKM, pada perempuan itu salah satunya di Surabaya itu Ning, ada ruang-ruang perempuan-perempuan UKM itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Kalau secara peraturannya kan ada undang-undang nih dari presiden kalau 40% untuk UKM, dan lain sebagainya itu diturunin juga di peraturan perdanya. Itu memang ya salah satu bagian dari pengembangan dan keberpihakan terhadap UKM. Jadi ibu-ibu penjahit kemarin itu ada di binaan kelompok namanya Benang Emas Ning. Benang Emas. Jadi Benang Emas itu adalah kumpulan penjahit-penjahit dari keluarga miskin ataupun dari keluarga dari perempuan-perempuan yang memang ingin menambah penghasilannya. Dan beberapa juga dan beberapa pengerjaannya itu dari pemerintah kota yang saya kasih tahu Ning Uswa tadi di awal. Kalau yang pemberian seragam gratis seragam itu salah satunya dikerjakan oleh beberapa UKM yang ada di Surabaya. Tidak hanya Benang Emas saja, tapi banyak sekali UKM-UKM yang ada di Surabaya itu tentunya dengan syarat dan ketentuan secara administrasi dan lain sebagainya itu kan ada nih ketentuan-ketentuannya. Lah itu salah satunya adalah Benang Emas itu. Dan ibu-ibu itu nih yang paling penting ya, yang saya lihat itu selain menambah penghasilannya, mereka itu menumbuhkan kepercayaan dirinya sebagai ibu. Gak ada sudah sebagai perempuan miskin yang dia itu hanya Pak, sepatunya arek piye, iki wae beras piye. Terus utang sana utang sini itu alhamdulillah itu sudah ada dengan kebijakan yang pro UKM itu. Mereka itu jadi bayangin loh Neng, gathering itu biasanya kan acara kantor, pegawai. Iya kan? Itu Neng Uswa datang kan? Itu ada ibu-ibu kan kita buat gathering, terus kita buat lomba fashion, dia menciptakan, terus dia peragawati. Dia kan seneng bisa naik bis bareng, acara kantor nih, acara kantor. Jadi di kampungnya mungkin dia dianggap wanita karir. Lah itu deh bener itu. Sampai mereka itu kadang gini. Misalnya kalau rapat nih, Neng Uci rapatnya itu jangan jam 10, jam berapa Bu? Saya bilang gitu. Ya kalau nggak sore, kalau nggak gitu ya ini loh Neng, siang-siang gitu loh Neng. Kenapa Bu? Soalnya kuayai tonggohku kumpul Neng. Kalau misalnya saya jalan, kan saya disapa, mau kemana? Nanti aku bilang rapat ke kantor. Iya loh Neng, bener kan? Kalau perempuannya itu seneng, ibunya itu seneng, terus satu rumah itu bahagia. Iya, terus
kalau misalnya parcel nih Neng. Kalau mau lebaran itu kan dikasih parcel. Iya. Nah, parcel itu Neng, itu orang-orang itu tahu nggak saling kirim Neng. Padahal itu kan saya minta untuk datang ke kantor untuk diambil sendiri-sendiri. Tapi mereka enggak Neng. Kok kon kiriman do omahku yo. Wayah jam sakmini wayah tonggoku. Malah dia yang lebih ekstrim. Nanti kon ipo-ipo salah alamat yo. Terus tanyain rumahnya ini di mana. Dia bawa parcel. Itu kemerdekaan kebahagiaan yang dirasakan sama mereka. Iya kan? Itu merdeka banget Neng. Mereka bisa bahagia, yang gembira, bisa show off, terus meyakinkan dirinya bahwasanya saya tidak miskin. Dalam artian meskipun saya miskin, saya masih bisa ikhtiar. Saya mau berusaha kan gitu nih. Tapi ini berkaitan dengan revolusi mental ya nih, yang kan banyak juga ibu-ibu. Saya nggak bayangin itu berapa nih anggotanya, berapa? 153. Wow, penjahit semua itu. Ibu-ibu yang parubaya itu kan. Awalnya ibu-ibu tapi di akhir-akhir itu kan ada bapak-bapak yang memang dia sebagai tulang punggung keluarganya membutuhkan penghasilan itu. Akhirnya mereka bergabung di situ. Dia nggak bayangin itu nih ibu-ibu dengan bangganya ya nih. Benar, itu revolusi mental nih. Kalau dalam Kanjeng Nabi itu kan mengajarkan harus tasakur dengan keadaan kita dan situasi apapun. Salah satu bersyukurnya itu kan kita bisa memanfaatkan dan melakukan respon terbaik dari situasi apapun yang kita hadapi saat itu. Jadi ibu-ibu sekarang itu ya konsepnya kalau dia mau uang sudah nggak usah nunggu BLT lagi. Kalau dia butuhnya 600.000 berarti dia ngerti, aku harus jahit berapa kali ini, berapa pieces ini. This. Keren ini nih. Biasanya kan kalau kita jumpa ya nih bagian dari revolusi mental. Banyak orang yang menganggap dia itu mental miskin, nunggu BLT dari pemerintah, nunggu bansos dan lain sebagainya. Tapi di sini Ning Uci bersama dengan tim tadi dalam satu komunitas, bukan Ning Uci sendiri tapi dengan teman-teman. Saya tahu Ning Uci nggak pernah dianggap aku gak gelem, aku tutup tapi kabel lah. Itu Ning Uci gayanya mesti begitu. Itu setelah berevolusi Kalau dulu kok gak ngerti ya. Iki aku loh iki aku loh. Gak ngerti ya. Dulu itu. Kalau sekarang sih enggak lah. Apa dibilang sudah matang ini Ning Uci nih? Waduh Neng, jangan matang Neng, kok dioncei ya. Mangga kali ya. Sudah ya lebih tepatnya kita kan ini Neng, belajar itu tadi kan, selalu belajar. Terus apalagi kan ya tambah tua sehingga kan mengoreksi diri. Tua Neng, 42 itu ya sudah tua. Dalam artian dengan perjalanan sepanjang itu ya berorganisasi. Terus kalau kita itu nggak belajar, nggak mengambil hikmah, mana yang nggak baik dibuang, nggak upgrade, itu kan ya sia-sia. Betul nih. Itu gitu nih. Dengan pengalaman yang seperti ini nih. Pernah nggak jenengan pernah terbesit? Oh, saya sudah bisa menghasilkan ini, bisa memberdayakan ratusan orang, bisa memberdayakan itu kan satu orang ya nih, tapi ya ternyata dia keluarga, kepala keluarga, misalkan ibu itu menjadi kepala keluarga bagi 5 anaknya. Satu orang, kalau dalam Al-Quran kan yang menghidupkan satu orang seperti menghidupkan satu dunia gitu ya. Ning Uci kepingin nggak sih kembali ke masa yang lalu, mengulangi? Aku kepingin bikin lembaga pendidikan kembali yang itu menjadi otoritasnya Ning Uci sendiri, wis gak pakai kerja sama dengan siapapun, atau bisa dengan suami ya yang memang sevisi dan semisi. Terbesit nggak Ning kepingin bikin sekolah lagi gitu, sehingga bakalan dicawi-cawi sama orang? Kalau terbesit sih pasti terbesit ya Ning, tapi pelajaran masa lalu itu kan sekarang Ning Uci Sultan. Waduh, sultana bisa tinggal kalau ingin bahaya ini. Ini bahaya ini bahaya sekali. Enggak lah Ning. Amin. Kalau terbesit sih mungkin ya, karena saya kan juga lahir dari keluarga pesantren ya. Tentunya itu kan juga ada gitu kan, juga ada pingin saya tuh kan kalau ngajarin anak-anak saya nih, saya tanamkan mulai sekarang itu, kamu harus sekolah, kamu harus ngaji. Apapun profesimu nanti, kamu tetap harus ngajar ngaji. Mbah santrimu ikut telu, boco safina atau ngaji, itu harus tetap dilakukan. Khasnya terus semua. Ya gitu kan. Apapun profesinya. Sempat
terbesit nih, sempat terbesit dan inginlah kita itu ya salah satu jariahnya itu kan ya ngajar ngaji. Dan alhamdulillah basicnya kan juga ada. Ya mudah-mudahan lah bisa terwujud itu. Kan gak apa-apa Neng dodolan kelambi, dodolan nasi. Saya juga jual nasi loh Neng, punya warung aku. Oh iya, saya belum diajak ke sana ini. Iya. Jadi ngajar ngaji juga kan asik. Kalau suami saya memang aktif di dakwah, boleh itu aktif. Lah sayanya insya Allah nanti pastinya ya terbesit lah untuk itu. Cuman sampai ini harus jadi otoritasku dan lain sebagainya. Itu ya karena perjalanan itu Ning, akhirnya saya itu berkesimpulan kita tuh nggak bisa melakukan itu sendiri, tuh nggak bisa. Kita tuh pasti butuh tim, butuh teman, butuh support untuk itu. Tinggal kita sama-sama menjaga jangan sampai kisah yang dulu terulang lagi. Itu aja. Melingkar ya Ning. Iya, melingkar. Tim itu melingkar. Iya, kita bisa berdiri di titik yang sama. Satu ini kan. Satu bisa. Nggak harus 1, 2, 3, 4, nggak harus seperti itu. Tidak ada subordinasi di dalam organisasi ngaten gini. Atau Ning Uci lebih tepatnya lebih pantas punya pesantren Ning, karena Ning Uci ini hafidhah. Ini udah juga kitabnya juga jos. Jadi ya memang beliau tuh humul ya, kadang itu menyembunyikan. Bapak tak buka nangkin ini. Menyembunyikan. Jadi beliau tuh lebih suka tampil di publik dengan gayanya beliau yang happy, yang gembira. Dan bisa masuk di beberapa lini, dari pesantren masuk di pejabat di beberapa lini. Nah itu mungkin nanti kalau Ning Uci bikin pesantren itu pesantren yang progresif mungkin ya Ning. Ya doain. Ning Dewi progresif Ning Dewi. Ning Uci juga progresif. Doain ya Ning, kepingin juga amin. Kayak di Surabaya itu kan ada anak-anak mahasiswa, pesantren mahasiswa. Kalau di Terus itu kan unik toh Ning. Jadinya nilai klasiknya itu masih kental. Tapi nanti kita buka ruang-ruang untuk mengikuti yang progresif itu. Doain ya Ning Uswa ya. Pasti doain. Insyaallah nanti kalau Ning Uci buka pesantren ini saya mesti ini nih, saya menjadi merujukan nanti. Saya juga banyak ditanya teman-teman, pesantren di Surabaya itu ada apa aja yang bagus ya, semuanya bagus. Di Semeru juga bagus, di ini juga bagus, banyak lah. Nanti kalau misalkan Ning Uci udah bangun nanti, di pesantrennya Ning Uci bagus. Amin ya Allah. Atau nanti anak-anak saya bisa titipin ke Ning Uci. Amin. Doanya nih. Kalau katanya Ning Azang nih, aku nggak menerima anak ikonco. Saya menerima sekali. Soalnya sungkan kalau mau nakzir nanti. Padahal kalau saya sebaliknya, gitu kalau minta support saya tidak sungkan. Karena kan koncoplek. Ning, yang tadi belum dilanjutin nih. Apa nih? Ketemunya jenengan sama Gus Teguh itu loh. Udah gitu tadi. Belum selesai, belum sedetail gimana gitu. Oh iya, jadi sama Mas Teguh ya? Iya. Jadi saya sama Mas Teguh itu basicnya sama-sama gila. Organisasi, sama gilanya. Jadi yang saya ceritain itu Ning, saya diriin sekolah. Itu tadi ada yatim piatu, terus nggak punya akses modal yang cukup besar. Iya, Gus Teguh. Lah ya itu tadi. Terus akhirnya kan saya kan ada temen nih, namanya itu Tit gitu. Terus dia tuh anggap yang paling pintar, temanku yang paling pintar. Akhirnya tajak diskusi, Mas aku tuh mau bikin ini. Terus katanya temanku, Cik, aku kayaknya nggak mampu deh ngimbangin idemu, bantu kamu. Aku nggak mampu, tapi aku punya temanku ini pintar. Terus saya yakin sih bisa bantu kamu untuk nerjemahin apa yang kamu mau. Akhirnya aku ketemulah sama Mas Teguh. Saya dari Mas Teguh itu saya diskusi bagaimana saya manajemen sekolahnya, manajemen SDM-nya, terus membangun diferensiasi sekolah ini dengan sekolah yang lain yang sama-sama sekolah untuk orang miskin ini loh Ning. Ini kurang mampu lah bahasanya. Itu membangun diferensiasi itu dengan Mas Teguh, konsep-konsepnya saya diskusi banyak dengan Mas Teguh.
Saya melihat Mas Teguh itu ini anak ITS, teknik perkapalan, terus ya teknik perkapalan Neng. Baru tahu ini. Iya, pintar. Terus perkapalan tapi kok pintar dakwah ya Neng? Iya, secara beliau tuh santri nih. Iya pernah ngaji di kampungnya, kan pasti ngaji Neng. Apa namanya? Dulu itu kan kita kan aktif tau ngaji-ngaji di dimanapun di Surabaya itu kan nggak harus di ke lingkungan pesantren itu kan mesti begitu. Kok apa namanya anak ITS terus organisasi, tapi kok secara religiositasnya kok pengetahuan agamanya kok lumayan ya, gitu. Terus secara spiritual juga lumayan gitu kan. Akhirnya saya itu mencoba, ini beneran Neng. Jadi saya itu mencoba kalau ngetes sih ya enggak sih. Cuman saya melihatnya itu, iki boleh tapi nggak enak loh Neng, soalnya sudah jadi suami saya. Karena saya tuh seneng dengan sudut pandang Mas Teguh ya. Saya nggak ngomong yang pintar kok, aku kan sawangan ambil bojo dhewe ya pasti ngono. Cuman sudut pandangnya Mas Teguh itu asik. Konstruksi berpikirnya itu asik, pengambilan sudut-sudut pandangnya itu asik. Akhirnya saya bilang sama Mas Teguh, Mas aku pingin ngaji ke sampean. Kitabnya Imam Ghazali Lening. Apa yuk Padian? Apa banyak? Nggak, yang bukan Ihya, bukan. Kitab titik-titik Abidin. Syatul Anwar Minhajul Abidin. Iya, saya ngaji di situ. Saya itu ingin tahu bagaimana sih persepsi anak ITS ya, tapi yang tak anggap pintar. Ini jangan-jangan sih jenengan telepon sowe ambek gawa kitab nang gone wartel iku Gus Teguh. Kayaknya. Lagi antri telepon. Sopo iku ning uji? Aduh lama banget. Kayak gawa kitab kon iki nyapa. Langsung masail nang gone telepon. Jadi saya itu kayaknya Neng. Jadi saya itu sama Mas Teguh itu saya ngaji di dia terkait dengan kitab Minhajul Abidin. Kayak ngetes sih paling ya. Iya setengah. Sok tak iki maca kitab. Kalau iso tak gak baca kitab enggak, tapi lebih kepada saya penasaran dengan sudut pandangnya Mas Teguh. Sudut pandang itu tadi loh, anak ITS tapi pintar. Terus kalau mandang tasawufnya Imam Ghazali ini dari sisi yang mana ya gitu loh. Saya lebih tertarik di situ Neng. Yang Mas Teguh mungkin juga heran lihat ini perempuan dari desa kampung culture pesantren culture yang pesantren banget, tapi kok rada mancal-mancal ya. Ya akhirnya saya banyak diskusi sama Mas Teguh. Saya diskusi banyak sampai akhirnya saya merasa ya Allah mau ngikira gitu kan. Ya Allah mau ngikira. Dan alhamdulillah Mas Teguh juga punya perasaan yang sama. Gaya bersambut. Ini pasangan intelek ya berarti. Kalau intelek sih enggak Neng. Aku lah itu tadi kan Neng, ada enggak Neng yang kalau mengulang zaman dulu itu yang mau di ini. Sebenarnya yang kalau nyesel sih ya harus nyesel sih. Kenapa sih saya itu enggak kuliah gitu loh Neng. Jadi orang itu enggak kuliah. Enggak kuliah Neng. Kayak dokter jangan gitu. Enggak Neng, enggak kuliah saya Neng. Jadi saya itu tidak menyangka. Karena saya kehilangan orang tua saya ya. Orang tua saya. Terus pada saat itu saya kelas 3 SMA lulus. Saya itu dulu mau masuk di ini Neng, apa tata negara kayak gitulah, pokoknya yang seneng politik fisip kayak gitu. Ternyata situasinya nggak mendukung. Tapi penyesalan saya itu begini, loh seharusnya dengan karakter yang ngeyel seperti saya itu kan saya bisa kuliah. Saya kerja itu nggak isinan Neng. Iya kan? Kira nggak mau kuliah Neng. Tapi gak ketoro kok Neng lek gak kuliah. Kayaknya gak ada yang support Neng pada saat itu Neng. Iya kan? Misalnya aku memilih gak kuliah lah, memang pada saat itu situasinya gak memungkinkan. Kalau misalnya ada support system di lingkungan saya, ini aku gak nyalahin ya, cuman aku mengevaluasi diriku. Betul. Loh kan kudu kuliah, soalnya kan gini gitu kan. Mungkin saya kuliah gitu loh. Tapi karena saya juga gak ada support, makanya
teman yang baik itu kan sangat kita butuhkan. Betul nih. Ya karena gitu, karena ketika kita nggak bisa mikir, kalau ada orang di dekat kita itu kan bisa menginfluence kita. Masuk. Iya. Contohnya adik saya yang paling kecil. Adiknya jenengan kuliah loh, padahal. Kuliah Neng. Itu yang nyuruh Mas Teguh. Oh. Adikmu kudu kuliah. Kenapa Gus Teguh nggak nyuruh jenengan kuliah? Kan belum ketemu Neng Uswa. Ya kan saya. Udah. Sekarang itu kalau mau kuliah gimana ya? Bisa ya. Enak kerja ya Neng ya. Kalau duwe akeh. Ya enggak lah. Saya enggak. tidak pernah merekomendasikan. Saya mesti bilang begini Neng. Saya ini memang enggak kuliah. Dan banyak orang enggak percaya kalau saya enggak kuliah. Iya, saya juga enggak percaya loh. Tapi saya tidak pernah merekomendasikan orang untuk tidak kuliah. Oh iya. Jadi perbedaan besar antara orang yang kuliah dan yang enggak kuliah, saya melihat dari saya dan suami saya aja ya. Suami saya ini lebih rapi cara berpikirnya. Terus lingkup berpikirnya itu juga lebih luas. Itu yang saya rasakan nih. Yang saya rasakan ya. Jadi guys, saya tidak pernah merekomendasikan untuk jangan sampai tidak kuliah. Aduh, gak kuliah ingin ya apa lek kuliah iki. Iya, cenggono tane. Ya santai sekian kan iso melingkar iki. Namburi ini mesti kabeh. Melingkar bisa. Makanya enggak usah iri-irian, enggak usah hasut-hasutan. Kita tuh bisa kok berada di titik yang sama. Yaitu tadi karena melingkar. Oke. Yang kita bangun itu lingkaran. Enggak usah bangunan gini. Nanti kan ada 1 2 3. Tapi kalau lingkaran, kita maju bersama, kita pintar bersama, kita sukses bersama. Gitu deh. Iya betul. Kalau Liani Nguci sibuk banget. Gus Teguh juga sibuk banget. Bahkan ini pun Gus Teguh ada agenda lain. Nih Nguci agendanya di sini gitu kan, karena undangan dari Pulau. Ini enggak lah, saya yang mengajukan diri podcast aku please. Enggak nih, kalau aku gak kerso yo gak tak terima. Terus nih dengan kegiatan yang sama-sama sibuknya ini nih ya, dengan mengasuh anak-anak ini nih. Ini yang saya penasaran dari aktivis-aktivis, terutama aktivis perempuan. Itu ini saya rasakan sendiri nih, karena saya aktif di luar. Itu selalu kan masuk berbagai pertanyaan. Enak yo dadi sampean anak-anak misalkan melo santri diramut babysitter gini. Ya mereka kan hanya melihat dari dunia kita ya nih. Kita kan juga tidak mungkin di ruang-ruang publik, atau misalkan saya lagi podcast terus lagi mangku anak, terus lagi netain anak kan ya juga nggak mungkin lah, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau Ning Uci sendiri gimana Ning? Pola asuh ke anak-anak itu bagaimana Ning? Ya sama Ning. Kalau pola asuh ke anak itu saya juga mengalami perubahan, mengalami evaluasi dalam diri saya ya. Dulu saya tuh menganggap bahwasanya ketika saya memperjuangkan orang, ketika saya melakukan pemberdayaan di masyarakat, itu ibaratnya itu kewajiban tanggung jawab saya itu yang pertama. Anak-anak itu sudahlah jalan dengan sendirinya. Selama ini kan juga di rumah juga baik-baik saja gitu. Tapi ternyata itu salah. Itu salah. Karena 2 hal ini bisa dilakukan secara paralel, secara bersamaan. Dan orang yang paling berhak dengan diri kita itu adalah anak dan keluarga kita. Sehingga saya sama anak-anak itu sekarang sesibuk apapun saya pasti akan menyapa anak-anak saya dan melakukan physical touch dengan anak saya itu. Entah saya peluk, saya ngomong sayang, itu sekarang begitu Ning. Jadi pola asuhnya itu ya memang sekarang kita ngontrolnya ya kadang dari HP kan, telepon, terus kadang awal-awal itu aduh ada kira pengen iki nggak telepon ibu, kan mereka nggak ngerti situasinya Ning. Kadang saya pas rapat, saya tuh pernah Ning pas menghadapi rapat yang bener-bener genting, anak saya itu telepon yang cewek yang pertama, dia tuh hanya bilang, "Bu, niki lho Bu, konco kula niku ngeten itu ada Bu Feni saksinya." Ngeten, "Oh iya Nak, apa Nak?" "Enggak Nak." Dia tuh kan enggak ngerti nih. Kalau dulu pasti tak bilang, saya pergi rapat gitu. Tapi ketika saya itu tadi enggak, orang yang paling berhak dengan saya itu adalah anak-anak saya. Tapi itu bisa sebagai seorang ibu sebagai seorang ibu. Karena ya bedanya saya dengan orang lain itu kan itu Ning, dengan anak-anak saya. Kayak tadi ya minta check out Shopee. Iya. Ya kayak gitu nih. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang ya sebagai perempuan itu kita itu yang paling hak dasar mereka, hak dasar kita yang paling berhak atas diri kita ya anak-anak kita. Sebagai seorang ibu ya. Saya dulu mungkin kayak jenengan Ning. Saya
tampil di luar gitu. Terus anak saya ya sudah pasrah lah. Oh dia juga baik-baik saja. Baik-baik saja. Gitu. Ada CCTV dipantau soalnya. Tapi ternyata benarnya bukan tentang quantity time tapi quality time. Jadi physical touch, pelukan, ucapan, love language mungkin gitu ya luar biasa. Kadang gitu tak setting sendiri nih. Misalnya nih saya tahu anak saya itu habis kan ikut diniyah ngaji nih. Terus waktu ujian itu nilainya bagus gitu kan. Terus saya bilang sama suami saya, ya iki nilainya apik loh gitu kan. Terus yang anakku itu tak bilang, sampe ditimbali Buya loh gitu. Nah ketika dia datang terus masuk gini, Buya Vina nilainya apik Buya. Terus akhirnya oh iya Vin ya gini. Jadi membangun komunikasi seperti itu. Dengan peran seorang bapak juga ya. Jadi malah kadang ketika kita datang sama-sama capek nih, anak saya yang kecil itu kan senengannya itu mendadak kebutuhannya, pingin pingin ini. Itu baru datang yang capek dua-duanya terus bilang, Bu, mana dikongkon gawe iki niku sekolahe ngeten. Gitu yang berangkat ya bapaknya. Sini Mbak Buya sini keluar ke situ. Jadi ya berbagi peran itu juga penting. Jadi tidak hanya kepada ibu ya. Kalau Pak Eri gitu juga enggak nih? Kalau tadi sosoknya Bu Rini ya. Saya kan melihatnya dari medsos nih. Ngomongin. Saya taunya kan lihatnya kan dari medsos nih. Dari kehangatan sering apa? Ayo jangan diomongkan di sini. Sering gitu enggak. Kalau ini Surabaya lo mesti di situ. Yang ini jangan dek masukkan, enggak boleh. Ayo. Kalau Gus sendiri nih sama anak-anak kedekatannya juga. Kalau bapak itu kan memang ya bapak ya kan beda. Kurang bisa apa ya? Sayangnya itu ya pasti sayang. Cuman kan enggak kayak yang dipeluk-peluk terus Tia. Tapi ya orang yang paling perhatian dan tahu progresnya anaknya ya bapaknya. Saya tuh nih dulu kalau anak saya nggak ada progres, saya dimarahin sama suami saya. Kalau ada apa-apa dengan anak saya tetap dimarahin sama anak saya, sama suami saya. Dalam artian ya ojo lali lah tugas utama ojo lali. Karena kayak tadi jenengan menyampaikan tugasnya yang paling berhak terhadap anak-anak adalah ibunya. Yang paling berhak terhadap istri ya suaminya. Kebalikannya nih yang paling berat terhadap istri ya suaminya. Suami istri anak ayah sekeliling itu. Nih harapan nih panjenengan apa sih selain kepingin membangun lembaga pendidikan, memberdayakan masyarakat lebih luas lagi. Tapi kadang kan orang itu melupakan dirinya sendiri. Jenengan kepingin jenengan kita dikoyo opo ning 5 tahun 10 tahun ke depan masa tua panjenengan. Kepingin ning opo ning, penasaran ini. Yang pertama itu jawaban saya sangat klise mungkin, tapi itu doa terbesar saya. Saya ingin selamat dunia dan akhirat. Itu satu, selamat itu. Terus yang kedua, kalau dari sisi duniawi, saya ingin catering saya besar. Loh iya toh, ben si lancar. Jadi saya ingin usaha-usaha yang saya jalankan itu berjalan dengan lancar. Terus keluarga saya itu ya selamat, keluarga saya selamat, anak-anak saya selamat. Terus yang ketiga yaitu tadi saya pingin diriin pondok, saya pingin diriin sekolah yang itu memang saya dan suami saya gitu nih. Ya Allah. Semoga sukses nih. Amin. Sukses dunia dan juga akhirat. Amin. BTW jam berapa? Apakah masih ada waktu? Jangan itu jam 3. Kerasa nih Ya aku tak langsung habis ini. Iya, Ning Uci matur nuwun sangat Ning Uci sudah berbagi pengalaman dari pengalaman sama-sama Ning Uswa, organisasi, circle, pertemanan, menjaga hati, menjaga teman. Masya Allah, aku juga biasa. Terima kasih ya. Enggak apa namanya? Enggak rugilah ngerengek minta. Ning aku podcast. Enggak. Sebenarnya tidak seperti itu ceritanya. Enggak. Saya emang ingin nih ketika Ning Uci banyak, saya tuh sering loh didukani Ning Uci ya. Menasehati. Bukan. Karena beliau tuh juga selain saudara saya juga, saya anggap beliau guru saya, panutan saya. Jadi saya kepingin apa yang disampaikan Ning Uci kepada saya itu juga menginfluence orang lain, pemirsa rundingan dan juga semuanya. Doakan ini semakin barokah rundingannya, ini semakin bermanfaat. Yang mendengarkan podcastnya juga kita influence dengan sosok Ning Uci. Ya Allah, guyur yang gembira. Terima kasih.
politik riang gembira. Politik riang gembira, kerja riang gembira, pertemanan dan persatuan gembira, dan no ribet-ribet. Oke, ngopi juga riang gembira. Oh iya, saya minumnya nih. Tanya.